Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin, amma ba'du. Saudaraku sekalian rahimakumullah, kita masih membahas topik pembuktian dalam mahkamah peradilan di Islam yang keempat. Di seri yang keempat ini adalah seri terakhir untuk pembahasan tentang hukum-hukum seputar pembuktian dalam mahkamah peradilan. Di pertemuan sebelumnya kita akan memfokuskan pembahasan ke saksi dan syarat-syaratnya yang sempat beberapa kali kita singgung soal saksi, bahwa dalam mahkamah Islam itu yang sangat diketati adalah saksi. Jadi agar seseorang itu bisa diterima sebagai saksi itu berlapis-lapis begitu ya syaratnya, sehingga tidak sampai ada muncul saksi palsu yang bisa merugikan hak orang lain. Baik, kita mulai. Abu Syuja' berkata, "Wa man halafa 'ala fi'li nafsihi, halafa 'ala al-batti wal qat'i." Barang siapa yang bersumpah terkait perbuatan dirinya, maka dia bersumpah dengan penuh kepastian. Al-bat itu maknanya qata'ah, memotong. Nah, qata', nah itu memotong. Berarti ini jenis ataf yang sifatnya itu menafsirkan. Istilahnya adalah atafut tafsir, ya. Alal batti wal qat'i. Jadi kayak seperti orang mengatakan dalam bahasa Indonesia, saya menjelaskannya, saya menafsirkannya. Nah, itu kan mengulang kata-kata. Saya menjelaskan dan menafsirkannya. Itu bukan menyebut dua hal yang berbeda, tetapi menerangkan maksudnya. Jadi menerangkan, menguatkan apa kalimat yang sudah dijelaskan. Itu kalau dalam pembahasan bahasa Arab itu memang ada beberapa jenis ataf. Ataf itu ada ataf yang sifatnya menunjukkan jam'un, ya, menggabung antara satu unsur dengan unsur yang lainnya. Kadang bisa berupa ataf yang sifatnya seperti ini, tafsir, menjelaskan, ya. Baik, jadi di sini dijelaskan satu kaidah yang harus kita pegang adalah orang yang bersumpah, di mana konten sumpahnya itu terkait dengan perbuatan dirinya, maka dia diharuskan sumpahnya itu harus dalam bentuk qat'i, maksudnya harus jazm gitu loh ya. Jadi tidak boleh sumpahnya itu mengandung unsur keraguan, tidak boleh. Ambil contoh misalnya ya, orang misalnya mengutangi orang lain. Mengutangi orang lain. Ketika seseorang itu mengutangi orang lain, berarti dia melakukan perbuatan mengutangi. Kalau misalnya nanti terjadi perselisihan, misalnya pihak yang diutangi itu tidak mengakui bahwa dirinya berutang pada dirinya, kemudian akhirnya orang itu bersumpah bahwa dirinya mengutangi, nah redaksi mengutangi, redaksi sumpahnya itu harus alal batti wal qat'i, harus jazm sifatnya, harus yakin. Jadi sumpahnya misalnya bilang, demi Allah saya menghutanginya. Nggak boleh ungkapannya, demi Allah ingat saya menghutanginya. Nah, berarti ada unsur keraguan. Ingat saya, kalau nggak salah misalnya, demi Allah kalau nggak salah saya mengutanginya. Demi Allah mudah-mudahan saya nggak salah, saya mengutanginya. Nggak boleh. Kalau sumpah di pengadilan harus redaksinya harus yakin, redaksinya harus jazm, ya. Nah, itu. Jadi ini membahas tentang karakteristik lafadz sumpah yang diucapkan dalam peradilan. Nah, yang semacam ini kan tidak semua orang yang bersumpah di peradilan itu kan mengerti ya, bagaimana fikih bersumpah di peradilan.
Kalau dia bersumpah kemudian nggak memenuhi syarat ini, itu nanti di peradilan akan dianggap sumpah yang lemah dan tidak sah. Dan ini kalau kaitannya dengan keputusan akan merugikan salah satu dari pihak yang bersengketa. Makanya barangkali urgensi jasa advokat itu di sini, jasa pengacara. Karena kalau pengacara mengerti hukum-hukum semacam ini, atau harusnya mengerti hukum-hukum semacam ini, sehingga kalau misalnya pas kliennya itu harus bersumpah, diminta untuk bersumpah, maka dia mengerti fikihnya. Sumpahnya kapan? Harus dengan redaksi begini, harus dengan redaksi begini, begitu. Karena hakim itu kan tidak ngajari redaksi sumpah. Hakim itu hanya akan meminta bersumpahlah Anda untuk kasus Anda ini, gitu aja. Jadi nggak ngajari redaksi sumpah. Bersumpahlah dengan redaksi begini, tidak boleh. Nah, kemarin sudah kita bahas, di antara adab hakim itu tidak boleh mengajari salah satu pihak yang bersengketa. Tidak boleh. Karena kalau mengajari berarti ada unsur mail, ada unsur kecondongan untuk memenangkan salah satu dari pihak yang berperkara. Itu nggak boleh. Makanya berperkara juga perlu ilmu ternyata. Kalau ingin mendapatkan hak itu dia harus mengerti ilmunya seperti apa. Nah, ini berlaku kaidah ini tidak peduli apakah pihak yang bersumpah itu sebagai penggugat atau tergugat. Ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan pembahasan sumpah di topik-topik sebelumnya, kita kan bisa menyimpulkan ya bahwa sumpah dalam peradilan di Mahkamah Islam itu pada intinya ringkasnya bisa dipakai untuk menolak gugatan, bisa juga dipakai untuk memperoleh gugatan. Kapan sumpah itu bisa dipakai untuk menolak gugatan? Nah, jawabannya adalah yakni pada saat penggugat tidak bisa menunjukkan bayyinah atau bukti. Kemarin prosedurnya kan begini toh. Kalau ada dua pihak yang bersengketa, ada penggugat, ada yang tergugat, kemudian penggugat ini diminta hakim untuk menunjukkan bayyinah. Apa buktimu kalau gugatanmu itu benar? Nah, kalau dia nggak sanggup untuk menunjukkannya, maka kemudian tergugat dipersilakan untuk bersumpah menolak gugatan pihak penggugat. Nah, ini berarti ini adalah jenis sumpah yang sifatnya menolak gugatan, yang fungsinya adalah menolak gugatan. Ya. Tetapi kalau misalnya pihak tergugat ini diminta bersumpah dia menolak itu bisa bahasanya saya tidak mau bersumpah, atau dia diam saja misalnya, disuruh bersumpah dia diam saja, itu dipahami menolak juga. Ya. Istilahnya kemarin adalah an-nukul 'anil yamin. Jadi mundur, menolak untuk bersumpah. Nah, dalam kondisi semacam ini, yakni ketika tergugat tidak mau bersumpah, maka hakim akan menawarkan kepada penggugat untuk bersumpah bahwa itu memang haknya. Nah, dalam kondisi ini berarti sumpah dipakai untuk mendapatkan gugatan. Nah, gitu ya. Jadi fungsi sumpah itu dalam Mahkamah Peradilan Islam bisa untuk menolak gugatan, bisa juga untuk mendapatkan gugatan. Jadi kalau hakim itu sudah menyerahkan kepada penggugat, apakah Anda berani bersumpah? Lalu kemudian dia berani bersumpah, maka kombinasi antara sumpah penggugat dengan gugatannya itu dianggap sebagai bukti yang menguatkan kepemilikan dia atau berhaknya dia terhadap sebuah materi gugatan. Ya, jadi itu. Nah, ini tidak dipedulikan apakah statusnya adalah penggugat atau tergugat. Pokoknya kalau dia bersumpah yang terkait dengan perbuatan dirinya, maka redaksi sumpahnya harus bersifat jazm. Ya, oke. Ini saya kasih contoh praktis ya. Misalnya ada laki-laki bernama Arman menghutangi Budi uang 10 juta. Perjanjiannya adalah dikembalikan 10 bulan kemudian. Lalu kemudian setelah 10 bulan Arman menagih utang kepada Budi. Budi mengingkari, loh ingat saya sudah saya lunasi, atau dia mengatakan, loh ingat saya nggak pernah utang padamu. Maka terjadilah perselisihan, sehingga kemudian Arman membawa kasus itu ke pengadilan. Nah, di pengadilan
Ya, di pengadilan hakim menanyai apakah Arman punya bukti bahwa dirinya itu menghutangi budi. Nah, ketika ditanya punya bukti, bingung Arman. Namanya bukti itu kan saksi. Kamu saat menghutangi itu ada saksinya enggak? Arman bilang enggak ada. Terus hakim menanyai lagi, apakah ada bukti tertulis? Ada enggak surat perjanjian yang menunjukkan bahwa kamu memang menghutangi budi? Dia jawab, tidak ada. Nah, kesimpulan hakim adalah Arman tidak punya bayinah bahwa dirinya itu memiliki piutang terhadap si budi. Karena nggak punya bayinah, maka berarti sekarang bolanya dilempar ke budi sebagai pihak tergugat. Budi, apakah kamu berani bersumpah bahwa dirimu tidak pernah berutang? Gitu ya. Nah, kalau misalnya seperti ini kasusnya, kemudian budi berani bersumpah, nah berarti dia bersumpah halafa ala fi'li nafsihi. Dia bersumpah terkait dengan perbuatan dirinya. Nah, di situ dia wajib sumpahnya harus berbentuk redaksi yang jazm. Sehingga dia bersumpahnya berbunyi, demi Allah saya tidak pernah berutang kepada Arman. Nah, gitu ya redaksinya ya. Oke. Nah, kalau misalnya kasusnya misalnya budi ini tidak mau bersumpah. Jadi ketika hakim bertanya, Budi, silakan kamu bersumpah bahwa kamu tidak pernah berutang kepada Arman. Terus Budi mengatakan, saya tidak mau bersumpah. Saya tidak berhutang, tapi saya tidak mau bersumpah. Misalnya dia bilang begitu, ya. Atau dia diam saja. Ketika ditanya, Budi, coba kamu bersumpah bahwa kamu memang tidak pernah berhutang. Dia diam, nggak mau ngomong. Nah, akhirnya kalau kondisinya semacam ini, maka berarti hakim menilai Budi telah melakukan an-nukul 'anil yamin. Dia mundur dari hak sumpahnya tadi, atau keharusan dia sumpah tadi. Nah, dalam kondisi ini, maka bola dilempar lagi ke penggugat. Ya, penggugat dipersilahkan untuk bersumpah bahwa dirinya itu menghutangi si Budi tadi. Jadi Arman diminta bersumpah bahwa dirinya memang menghutangi si Budi. Nah, ketika Arman ini bersumpah bahwa dirinya mengutangi Budi, maka berarti dia dikatakan halafa ala fi'li nafsihi. Dia bersumpah terkait dengan perbuatan dirinya. Nah, dalam kondisi ini dia wajib untuk bersumpah dengan redaksi jazm. Jadi dia bilang, ya, demi Allah saya benar-benar telah menghutangi Budi 10 juta. Nah, begitu. Itu redaksinya ya. Tapi hakim nggak akan ngajari begini. Alal qat'i wal jazm ini tidak akan diajarkan. Jadi pokoknya diminta sumpah saja. Jadi seandainya misalnya sumpahnya si Arman ini keliru misalnya. Si Arman sumpahnya, demi Allah, ingat saya menyumpahi, ya, ingat saya menghutangi Budi. Jadi dia tidak ada unsur tidak yakin semacam itu, maka nanti hakim akan memutuskan bahwa gugatannya ditolak, begitu ya. Jadi kalau misalnya dia bersumpahnya dengan redaksi jazm yang sifatnya pasti tegas, nah maka berarti si Arman ini punya bukti yang menguatkan gugatannya. Jadi gugatan plus sumpahnya, maka itu sudah menjadi bukti cukup untuk memaksa Budi ini membayar utang 10 juta kepada si Arman. Nah, jadi itu makna dari halafa ala fi'li nafsihi, halafa ala al-batti wal qat'i. Nah, dari contoh yang saya sampaikan tadi, berarti juga bisa disimpulkan bahwa sumpah terkait dengan dirinya sendiri ini yang diharuskan dengan redaksi jazm ini, itu tidak membedakan apakah redaksinya itu isbat atau nafyun, redaksi afirmatif atau sifatnya mengingkari, ya, positif maupun negatif. Pokoknya bersumpah yang terkait dengan perbuatan dirinya, maka dia harus dengan kondisi jazm, gitu ya. Kenapa kok aturannya harus jazm ini? Ya, alasannya adalah karena orang itu yang paling tahu dirinya sendiri. Nah, itu hukum asal orang itu adalah paling tahu dirinya sendiri. Jadi kalau dia bersumpah terkait perbuatan dirinya sendiri, harus yakin, tidak bisa ragu, gitu ya.
Oke. Berikutnya, wa man halafa ala fi'li ghairihi fa in kana itsbatan halafa ala al-batti wal qat'i wa in kana nafyan halafa ala nafyil ilmi. Barang siapa bersumpah terkait perbuatan orang lain, maka kalau sifatnya itu isbat, kalau sifatnya itu positif, afirmatif, maka dia harus bersumpah dengan redaksi yang sifatnya jazm, yang pasti, yang meyakinkan. Tetapi jika sifatnya menafikan, menegasikan, bukan afirmatif tapi sifatnya negasi, maka dia bersumpah maka dia bersumpah dengan sumpah yang sifatnya menafikan pengetahuan. Ya, nah, saya kasih contoh dengan kasus yang real banyak terjadi di masyarakat. Misalnya kasus perselisihan apakah harta yang ditinggalkan mayit itu adalah harta wasiat ataukah hibah ataukah harta warisan. Nah, ini kadang-kadang kan begini ya. Misalnya ada seorang ayah yang dia itu kaya raya, ya, harta tinggalannya itu nilainya totalnya sekitar 5 miliar misalnya. Terus punya 5 anak. Ya, 5 anak ini macam-macam kondisi ekonominya. 4 anak itu kaya raya semuanya, tapi hidupnya berpisah-pisah. Yang 1 anak ini kondisinya tengah-tengah, bahkan cenderung hartanya kurang, tetapi tinggal bersama orang tuanya. Ya. Lalu kemudian ayah itu bilang kepada anaknya yang tinggal bersamanya yang kekurangan itu tadi, ya nak, nanti rumah ini itu tak kasihkan kamu wes, gitu ya. Ayahnya bilang begitu. Yang rumah ini nanti tak kasihkan kamu, atau bilangnya bukan nanti tapi langsung, ya rumah ini memang sudah jadi jatah kamu, tak kasihkan kamu. Ayahnya bilang begitu, tapi ngomongnya gitu nggak ada yang tahu kecuali dia. Hanya anaknya itu yang tahu. Anak-anak yang lain nggak tahu. Juga tidak ada saksi bahwa ayahnya pernah bilang begitu ke anak. Anaknya bilang, ya, oh iya mah, oh iya ya, terima kasih misalnya, bilang begitu. Lalu kemudian sang ayah ini wafat. Ketika wafat, maka hartanya itu kan jadi harta warisan. Hukum asalnya kan gitu ya. Semua menjadi harta warisan, termasuk rumah yang redaksi yang diberikan kepada anaknya tadi, cuman tanpa saksi tadi. Nah, disinilah kemudian terjadi perselisihan. Saudara-saudaranya menganggap bahwa seluruh tinggalan ayah itu adalah termasuk harta warisan yang harus dibagi-bagi. Jadi nggak bisa langsung diberikan kepada si anak tadi. Ya, sementara anak tadi bilang, loh enggak, ayah itu sudah bilang bahwa rumah ini diberikan kepada saya. Gitu. Akhirnya kemudian masuk ke peradilan, gitu ya. Nah, peradilan ketika menangani kasus semacam ini, maka berarti menganalisis kasusnya di sini. Saudaranya yang berjumlah 4 itu posisinya sebagai penggugat atau tergugat, begitu ya. Jadi kalau misalnya posisinya saudaranya tadi itu adalah 4 saudaranya tadi adalah ingin memasukkan rumah itu sebagai harta warisan, berarti posisinya sebagai penggugat. Yang digugat berarti adalah saudaranya yang satu yang merasa mendapatkan harta tadi, gitu ya. Nah, maka dalam kondisi ini hakim bertanya kepada 4 saudara itu, apakah Anda punya bukti? Waktu terbalik ya, karena yang ditanya adalah bukti. Berarti yang menggugat adalah saudaranya yang mendapatkan harta tadi, gitu ya. Kenapa? Karena hukum asalnya harta itu ya warisan semuanya, begitu ya. Hukum asalnya harta adalah warisan. Berarti yang digugat adalah 4 saudaranya tadi, begitu. Ya. Jadi dalam kondisi ini maka hakim bertanya kepada orang yang saudaranya yang merasa mendapatkan hibah rumah tadi, apakah Anda punya bukti? Ada nggak saksi atau bukti tertulis yang menunjukkan ayah Anda telah memberikan rumah itu kepada Anda? Ya, ketika pertanyaannya semacam itu, lalu kemudian ternyata si orang tersebut tidak bisa menunjukkan bukti, maka hakim akan mengembalikan kepada 4 saudaranya. Apakah Anda semuanya berani bersumpah bahwa ayah Anda tidak pernah menghibahkan rumah ini kepada
ini kepada saudara Anda yang kekurangan ini. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalnya mereka itu berani bersumpah, maka berarti mereka bersumpah yang sifatnya menegasikan. Itu loh ya. Sifatnya menegasikan. Nah, ketika menegasikan, maka di sini aturannya adalah halafa ala nafyil ilmi. Yang dinafikan itu adalah pengetahuannya, tidak boleh menafikan perbuatan orang lain. Jadi redaksi sumpahnya itu tidak boleh mengatakan saya bersumpah ayah saya tidak pernah memberikan rumah ini kepada saudara saya itu. Tidak boleh redaksi kayak begitu. Yang boleh bagaimana? Dicontohkan di syarah kitab ini. Misalnya di kitab Fathul Qarib dikatakan contohnya misalnya wallahi la a'lamu anna fulanan fa'ala kadza. Demi Allah saya tidak tahu fulan melakukan ini. Nah, berarti redaksinya yang benar adalah demi Allah saya tidak tahu kalau ayah memberi rumah ini kepada saudara saya. Harus begitu redaksinya. Itu maknanya menafikan pengetahuannya terhadap perbuatan fulan. Tidak boleh menafikan perbuatan fulan. Gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya dalam kondisi ini kemudian ketika sang hakim itu meminta kepada saudaranya bersumpah, tapi saudaranya nggak mau bersumpah, atau yang dikatakan dalam istilah kemarin an-nukul anil yamin, maka kemudian sumpah itu dikembalikan kepada saudara yang merasa mendapatkan hibah rumah tadi. Nah, kemudian ketika dia diminta untuk bersumpah, maka berarti dia bersumpah halafa ala fi'li ghairihi, dia bersumpah karena atas terkait dengan perbuatan orang lain. Yang disumpahkan itu kan perbuatan ayahnya almarhum tuh. Perbuatan ayahnya mengasih rumah itu kepada dirinya. Nah, dalam kondisi ini berlaku ketentuan wa man halafa ala fi'li ghairihi fa in kana itsbatan halafa ala al-batti wal qat'i. Siapa yang bersumpah terkait perbuatan orang lain, maka kalau sifatnya afirmatif dia harus bersumpah dengan redaksi yang sifatnya jazm. Nah, jadi bentuk sumpahnya nanti adalah redaksinya adalah demi Allah saya bersumpah ayah saya telah memberikan rumah ini kepada saya. Nah, itu ya. Sifatnya semacam itu. Jadi bersumpah terkait perbuatan orang lain, ya, itu. Jadi ini bedanya antara bersumpah terkait perbuatan sendiri dan bersumpah terkait dengan perbuatan orang lain. Semua ternyata ada ketentuannya, ada fikihnya, sehingga nanti kalau diterapkan dengan baik, maka hasil keputusan peradilan itu nanti bisa diputuskan dalam bentuk yang seadil-adilnya, yang paling mendekati ketentuan syariat. Oke. Baik, mungkin sampai sini yang bisa saya jelaskan. Ya.